الفاتحة والقبول وتمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala khuluquna ma'allah. Pembahasan kita tentang akhlak kita kepada Allah itu sampai kepada pembahasan yang ketiga. Nahrisu ala huduri qulubina fi sholati lahu wa la nusalli illa jama'atan ma lam tatata'adda. Kita memaksimalkan untuk hadir hati kita dalam salat karena Allah. Bagaimana caranya kita memaksimalkan salat kita khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma sekedar hadirnya salat saja. Bagaimana dalam salat kita itu kita hadirkan hati kita dalam salat, ikhlas karena Allah. Dan wala nusalli illa jama'atan ma lam tata'adzar. Kita tidak salat kecuali salat berjamaah selagi tidak ada udzur. Kalau tidak ada udzur, salat terus berjamaah, apalagi kita kaum laki-laki. Salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Dalam salah satu sabda Rasulullah, salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 25 darajah. Salat berjamaah lebih istimewa dalam sabda Rasulullah daripada salat sendiri dibanding 27 derajat. 27 derajat salat berjamaah kalau sendiri satu. Atau dalam satu riwayat 25 derajat. Walhasil dua hadis tersebut mengungkapkan tentang keistimewaan salat berjamaah. Jadi bandingannya besar jamaah sekalian. Kita lihat dalam sejarah baginda Rasulullah, memang Rasulullah tidak pernah salat sendiri. Bahkan di waktu subuhnya beliau, di mana beliau akan meninggal dunia, beliau tetap salat berjamaah walaupun dipapah. Ya, dipapah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in untuk kemudian berada di mimbar, di tempat salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat ketika itu walaupun baginda Rasulullah sudah melihat Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, sudah akan takbiratul ihram, ketika itu baginda Rasulullah mengatakan, salat imam menjadi imamnya Abu Bakar. Akhirnya mundur Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan isyarat baginda Rasulullah untuk terus menjadi imam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ketika itu langsung berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li Abi Quhafah an yakuna imaman 'inda Rasulillah. Tidak seyogianya Abu Quhafah menjadi imamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mundur baginda Rasulullah. Adab gitu. Jadi tidak seyogianya Abu Quhafah yaitu baginda Abu Bakar menjadi imamnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa mulia salat berjamaah, betapa agungnya salat berjamaah. Kalau kita mau berakhlak kepada Allah, jadikan salat tersebut selalu berjamaah. Ya. Dan bahkan sunnah salat duha di masjid, sunnah. Seakan-akan salat duha itu adalah berjamaah. Saking disyariatkannya itu salat duha untuk di masjid. Nah, salat-salat sunnah yang lainnya di rumah. Gitu. Rabi'ah yang keempat, nastasghiru li'azamatihi wa naqumu lahu fi jawfil laili wa dhulmatihi wa nastaghfiruhu wa nas'adu bi munajatihi.
kita pandang segala sesuatunya itu remeh di sisi keagungan Allah. Jadi untuk kalau kita berada di keagungan Allah, yang lainnya remeh. Dunia remeh, semuanya remeh. Kenapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqumu lahu, dan kita dirikan waktu tersebut wabil khusus fi jawfil laili, di akhir malam. Bagaimana nasib kita di akhir malam? Ya, nasib kita bagaimana di akhir malam kita? Masya Allah. Apakah kita masih terlelap dalam keadaan tidur kita, atau sebagian orang bahkan masih asik dengan dunianya di akhir malam? Ada sebagian lagi dalam keadaan ini dan itu. Bagaimana nasib kita di akhir malam? Wa dhulmati, dan kegelapan malam. Apakah kita bangun untuk tahajud? Wa naqumu lahu, artinya kita qiyamul lail, ihya'ul lail, kita hidupkan malam-malam tersebut, kita hidupkan kegelapan malam tersebut dengan berbagai macam aktivitas ibadah, zikirnya kita, salawatnya kita, salatnya kita, baca kitabnya kita. Allahu akbar. Wa nastaghfiruhu, dan kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain kecuali Allah dan kita ketika itu. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lebih syahdu ketika itu. Kesyahduan yang istimewa, di mana tidak ada yang mendengar kecuali Allah dan kita. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan kita. Kesyahduan yang sangat istimewa di situ. Kita bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Minta kita kepada Allah. Nah, jadi waktukan di seperti akhir malam kita atau di akhir-akhir malam kita untuk hanya kita dengan Allah. Kita udah banyak antara kita dengan dunia, kita udah banyak antara kita dengan manusia, sudah banyak. Tapi apakah ada bahagian kita untuk Allah? Wa nas'adu bimunajati, dan kita merasa bergembira dengan bermunajat kepada Allah. Berapa banyak orang bermunajat karena faktor paksa, karena faktor terpaksa. Nggak punya duit, wah bangun malam. Aduh, nggak punya duit nih, bangun malam. Allahu akbar. Terpaksa dia. Oh, ada hajat nih, dia bangun malam. Allahu akbar. Tapi kalau misalnya hamba-hambanya Allah yang ikhlas, dia bangun malam merupakan sebuah kegembiraan. Ni wa nas'adu bimunajati, dan kita merasa berbahagia dengan bermunajat kepada Allah. Bahagia betul. Allah akbar, ya Allah. Kenikmatan yang tiada tara. Orang-orang terlelap tidur, aku dengan Engkau ya Allah. Karena memang kekasih selalu berada dengan kekasih. Kekasih, dia selalu berada dengan kekasihnya. Kalau kita menjadikan Allah sebagai kekasih kita, kita selalu dekat dengan Allah. Allah, 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 Allah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di sini Al-Habib Umar mengambil ayat firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka sebelumnya orang-orang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit di malam hari itu apa yang telah mereka lakukan, dan di waktu akhir-akhir malam itu mereka istighfar. Artinya di akhir-akhir malam itu mereka walaupun kelihatan sedikit di sepertiga akhir malam, mereka jadikan waktu tersebut adalah waktu yang emas. Waktu emas untuk dijadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh mereka para ulama, jadikan waktu-waktu di mana 4 waktu itu adalah waktu mustajab. Ya, 1 jam sebelum waktunya subuh itu waktu mustajab. Kemudian setelah sholat subuh sampai isyraq itu waktu mustajab. 1 jam sebelum sholat maghrib itu waktu mustajab. Kemudian setelah sholat maghrib sampai isya itu waktu mustajab. Itu 4 waktu gitu. Jadi ketika dibuka hari ini, sebelum pembukaan hari di situ ada waktu mustajab, kemudian dibuka hari ini mustajab. Mau ditutup hari ini menuju malam hari itu mustajab, kemudian masuk waktu malam, awal malam mustajab. 4 waktu tersebut minimal kita tahu, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya.
Gitu. Apalagi di waktu maghrib kelihatannya pendek dan di mana banyak orang lengah antara maghrib dan isya, tapi itu waktu yang sangat mustajab. Awal ma nattaju ilaihi 'inda kulli sadmatin. Yang kelima, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali kita tuju adalah Allah. Di awal kali ketika kita mendapatkan musibah, awal kali ketika kita mendapatkan musibah, kita kembali kepada Allah. Sabar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan terkadang orang kembali kepada Allah kalau udah udah rusak. Ibarat kalau misalnya udah hancur-hancuran dia baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru hancur awal enggak mau, masih bandel dia. Hancur kedua dia masih bandel dia. Hancur ketiga masih bandel sama dia. Sama banyak kalau misalnya kita lihat fenomena-fenomena itu guru di pesantren atau guru di majelis atau guru di mana saja. Itu berapa banyak tuh murid bandel. Udah dinasihatin bandel. Akhirnya jatuh. Baru jatuh pertama enggak mau kembali kepada guru. Jatuh kedua, tapi kalau udah hancur-hancuran baru. Jangan kita seperti itu. Jangan nunggu hancur-hancuran. Pertama kali itu ketika kita misalnya mendapatkan musibah. Ini musibah artinya bukan hasil dari perbuatan kita. Kalau hasil dari perbuatan kita itu namanya bisa jadi adab. Kita melakukan perbuatan keburukan kemudian dibalas keburukan. Ini musibah, kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu difitnah orang. Kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dibully orang. Kita nggak tahu apa-apa, kemudian tahu-tahu, masya Allah, dihancurkan orang. Ekonomi, bisnis kita seluruhnya, gitu. Kembali kepada Allah. Awal tuh ketika ada orang benci kepada kita, kita kembali kepada Allah. Nyaman kan? Kalau segala sesuatu urusan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Baru aja ibaratnya kelas 1 kita kembali kepada Allah. Baru artinya kita baru kuliah di semester pertama kita kembali kepada Allah. Baru proses ini, pendidikan ini dan itu ini dan apa semuanya awal ketika dia berada di awal semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita sudah biasa awal kali ketika kita melakukan sesuatu kita sudah kembali kepada Allah, itu ada tingkat kesabaran yang Allah bakal berikan kepada kita dengan tingkat yang tinggi. Allah bakal memberikan kepada kita rasa syukur yang tinggi, gitu. Istiqamah yang tinggi. Nattakilu alaihi fi jami'il umuri wahdah. Adab kita kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah di seluruh urusan hanya kepada Allah. Kita hanya bertawakal hanya kepada Allah, enggak kepada yang lain. Kembalikan kita semuanya kepada Allah, lillah kepada Allah. Terus kita kembali Allah lagi, kembali kepada Allah lagi, terus kembali kepada Allah lagi, kembali kepada Allah lagi, Allah lagi, terus tawakal. Gitu. Baru kita mau berjalan bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Di akhir perjalanan kita tawakal. Di akhir usaha tawakal, segala sesuatu tawakal hanya kepada Allah. Kan nikmat. Jadi kita mengejar dunia ini enggak capek. Kita cari dunia yang halal, yang baik, yang berkah. Boleh banyak itu kalau misalnya untuk memberikan manfaat untuk umat boleh. Yang dimana tidak bakal mendatangkan fitnah boleh. Tapi kalau misalnya memperoleh duit dengan banyaknya, harta dengan banyaknya, jabatan dengan banyaknya, pada akhirnya dia meninggalkan ngaji. Dia meninggalkan zikir. Padahal ngaji adalah wajib. Dia memikirkan buat orang lain. Oh dulu nih orang nih belum dapat sembako nih, atau orang nih belum dapat gajian nih. Dia mikirin orang lain tapi dia nggak mikirin diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kebanyakan tuh pimpinan-pimpinan seperti itu. Oh kesian nih orang belum dapat ini, orang belum dapat ini. Udah kalau misalnya kira-kira tidak mampu, bismillah. Turunin dalam bisnis. Ini kita terkadang mau terus lanjut lagi tanpa kita mengetahui kekuatan kita. Kita sudah habis waktu kita untuk bermunajat kepada Allah. Yang harusnya kita bermunajat kepada Allah. Harusnya kita berzikir kepada Allah. Harusnya kita dekat kepada Allah. Kemudian terus lagi bisnis, capek. Sementara rezeki alaihissallahu bikafil abdah
Bukankah Allah Subhanahu wa taala mencukupi hambanya? Ini ilmu keyakinan yang paling dalam. Berapa banyak orang di hari esok dia akan memikirkan, oh bagaimana keadaan esok. Dia pikirkan keadaan yang akan esok, bukan akan memikirkan. Dia pikirkan kejadian-kejadian yang akan datang. Sementara sekarang, yang sekarang dia hadapi dia nggak pernah memikirkan. Allahu Akbar. As-sabi' yang ketujuh, nuksir min dzikrihi wa syukri. Kalau kita mau disebut dengan berakhlak kepada Allah, kita memperbanyak menyebut Allah. Allah, 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 Allah ma'i, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah nadir ilai, Allah qarib minni. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah nadir ilai, Allah qarib minni. Allah ma'i, Allah syahidi, hadiri, Allah nadir, Allah qarib minni. Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Mana jatah kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah? Ya, yang kita perbanyak dalam lisan kita zikir kepada Allah atau dunia? Yang kita perbanyak dalam keseharian kita zikir kepada Allah atau permasalahan yang lain? Jadi kalau kita mau beradab kita kepada Allah, selalu memperbanyak nama Allah. Karena sesungguhnya tidak ada nama yang paling istimewa dunia dan akhirat kecuali nama Allah. Nama yang paling mulia, yang paling agung adalah nama Allah. Wa syukri, kita bersyukur kepada Allah. Wa yata'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukur dia kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Awal man yadkhulul jannah al-hammadun. Awal yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang selalu memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini dia makan atau tidak makan, dia alhamdulillah. Dia mendapatkan sesuatu atau tidak, alhamdulillah, masya Allah. Bergelar di dalam hatinya itu alhamdulillah. Wa nasyuku biwa'di wa nasrih. Dan kita meyakini tentang janji dan pertolongan Allah. Yakin betul-betul bahwa akan tiba janjinya Allah, pertolongan Allah. Yakin. Kalau kita berada di jalan Allah, in tansurullah yansurukum. Jika kalian benar-benar menolong agamanya Allah, pasti kalian bakal ditolong. In tansurkumullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dan Allah bakal menguatkan tali-tali kekuatan kalian. Wa yutsabbit aqdamakum wallahu ghafurur rahim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakin. Datang ketentuan Allah, datang pertolongan Allah. Enggak usah takut. Seorang santri enggak usah takut tentang ekonomi, datang nanti. Seorang ulama apalagi dia berdakwah sana dan di sini, nanti datang pertolongan Allah. Kalau dia ikhlas dan berketerusan berdakwah, ikhlas berketerusan berdakwah, ikhlas berketerusan dakwah. Sebagaimana santri ikhlas dan berketerusan mencari ilmu, dapat insyaallah hasil. Orang yang mencari dunia saja, dia sungguh-sungguh dan istiqamah. Ya, ada orang jualan beras misalnya. Beras yang dia jual beras saja udah. Beras yang dia jual beras itu ketika itu dia jual beras istiqamah itu bakal laku. Ini terkadang kita mau usaha apa aja. Ibarat jadi IO gitu. IO apa namanya? Event organize. Mau apa? Mau kayu ada. Mau besi ada, mau cincin apa, semuanya. Kita bagaimana istiqamah satu aja. Pernah saya diajarkan oleh saya punya guru, contohnya Ma'lim Syafi'i Adzan. Coba satu aja. Andaikan kita mau berbisnis, satu bisnis misalnya beras. Udah, beras istiqamahin, misal. Atau minyak, atau apa namanya. Tapi kita istiqamahkan terus, istiqamah terus, hasil. Sama kita. Kalau kita terus istiqamah berdakwah, ngajar,
terus istiqamah kita dakwah-dakwah, ngajar-ngajar, Allah bakal tolong. Jangankan si ulama, kalau santri aja bakal Allah tolong, bagaimana ulamanya? Yang ulama innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang dimuliakan oleh Allah adalah kelompok ulama, dan hanya orang-orang yang takut kepada Allah adalah kelompok mereka para ulama. Gitu. Nuksiru tadarru'a wal ibtihana ilaihi fis sarra'i wad dharra'i. Kita memperbanyak tawadhu dan nangis banyak dalam keadaan musibah, dalam keadaan nikmat atau dalam keadaan musibah. Mau dalam keadaan nikmat kita banyak tawadhu'nya, kita banyak memohonnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan hajat, ada kan kebalikan orang nih, kalau lagi dalam keadaan hajat baru minta kepada Allah. Kalau lagi ada hajat baru aja, Masya Allah. Ada gak amalan-amalan? Oh, kalau lagi ada hajat, nyari amalan, nyari zikiran. Tapi kalau nggak ada hajat, dia tenang-tenang aja, Masya Allah. Ini susah untuk menjadi seseorang itu sukses seperti itu. Padahal kesuksesan seseorang, sebelum dia jatuh, dia persiapkan diri akan datangnya kejatuhan. Ibarat kalau orang sukses, sebelum dia meninggal dunia, persiapan diri untuk sukses. Setelah meninggal dunia, manil aqyas, siapa mereka orang-orang yang cerdas? Bagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Al-aqyas, mereka orang-orang yang cerdas, bukan cerdas tentang masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan dan sebagainya, bukan. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan setelah kematian. Bagaimana kematian kita dan bagaimana setelah kematian kita, bagaimana nasib di dalam kubur kita, bagaimana nasib setelah bangkit dari kubur kita, itu yang harus dipikirkan. Itu namanya aqyas, itu cerdas. Jadi ketika di masa hidup persiapan untuk kematian udah siap ya, untuk di dalam kubur sudah dipersiapkan, Masya Allah. Untuk ketika bangun dari kubur udah dipersiapkan amal-amal ibadahnya gitu. Nah, itu selayaknya dan seharusnya buat kita. Awwalu ghaibin yuntadhar. Kematian awwalu ghaibin yuntadhar. Awal benda gaib, bentuk gaib yang ditunggu-tunggu adalah kematian. Kematian gaib. Ya, kematian gaib, tidak ada yang tahu kapan meninggal dunia. Siapa yang tahu? Jam 1 kah, jam 2 kah, jam 3? Hari ini kah, esok, atau 2 hari lagi, atau seminggu, sebulan, setahun, 20 tahun, 300 tahun, wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui itu semuanya. Nah, kalau kita tahu seperti itu, sebelum terjatuh persiapan jatuh. Jadi orang yang ahli silat, bukan artinya kalau udah ditonjok baru persiapan untuk nonjok. Udah dipukul orang baru persiapan untuk mukul. Ibarat kalau udah jatuh, dibilang hati-hati jatuh, udah jatuh. Ada orang udah jatuh, kita bilang hati-hati jatuh. Hati-hati jatuh sebelum jatuh. Ibaratnya persiapan payung sebelum hujan gitu. Jahizil midalla qabla nuzulil matar. Persiapkan payung sebelum turunnya hujan. Nah, kita persiapkan kematian kita sebelum datangnya kematian. Itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang betul-betul orang-orang yang sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ketika sehat persiapan bagaimana sakit. Orang sakit persiapan untuk sehat. Orang yang ada di atas persiapan untuk bakal jatuh di bawah. Andaikan dia jatuh nggak gimana-gimana. Ini kan terkadang Masya Allah, berapa banyak pejabat Masya Allah, giliran pensiun, kemudian stroke, stres, mati. Oh, kenapa? Dia pikirin jabatannya. Artinya dia tidak pernah persiapan untuk bakal jatuh. Karena semua orang bakal tidak mempunyai pekerjaan. Siapapun orang, sesukses-suksesnya apapun, kecuali mereka para aulia, para ulama. Mereka para aulia, para ulama semakin tua semakin Masya Allah. Lihat, mereka para aulia Allah, mereka para ulama Allah, semakin tua semakin doanya semakin dikabulkan. Semakin tua semakin berharisma. Bisa jadi jalannya aja susah, tetapi doanya, tetapi keilmuannya, tetapi harismanya, Masya Allah, semua Masya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah, di mana mereka para pejabat jatuh dalam keadaan bingung, tapi mereka para aulia dan para ulama semakin tuanya semakin jaya.
Semakin tuanya semakin masya Allah, Allah memberikan kekuatan kepada mereka, zahir dan batin, gitu. Semakin terlihat nilai dakwah, semakin orang banyak mengambil keilmuannya dan sebagainya. At-tasih, yang ke-9, nu'azzimu sya'irahu, kita agungkan syiar-syiarnya Allah, kita agungkan syiar Allah. Bagaimana ketika di doa akhir Safar, di Rabu di akhir Safar, doa di situ, doa sebagaimana juga banyak diamalkan oleh mereka para ulama-ulama saleh, membaca Yasin, salat, gitu. Kemudian bagaimana ketika memasuki bulan Rabiul Awal dengan memperbanyak Maulidun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi, siang, sore dan malam, sampai hati kita merasa istijrabun nur, terbit cahayanya baginda Rasulullah di dalam hati sanubari kita dan dalam seluruh masyarakat yang ada. Alhamdulillah. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, terus bagaimana ketika di bulan Rajab agungkan Sya'ban, Ramadan lagi, masya Allah, Ramadan ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ahlan sahlan ya Ramadan, terus masya Allah kita kuatkan. Di setiap bulan pasti akan ada sesuatu keistimewaan dari keistimewaan yang lain. Jadi setiap bulannya itu ada keagungan yang Allah berikan. Jadi tidak ada kosong di setiap bulan untuk kita agungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurmati dan kemuliaannya. Bagaimana kita bisa mengagungkan kemuliaan? La ta'khuduna fihi lawmatul laim, yang kita tidak mengambil atau tidak terputus mengagungkan syiarnya Allah walaupun banyak orang yang mencela, biarkan. Banyak orang yang mencela di sana dan di sini, biarkan. Kalau misalnya ketika kita ziarah kubur dengan banyaknya di bulan Sya'ban, misalnya ada orang mengatakan kuburi, artinya itu menyembah kubur. Kaum muslimin tidak ada yang menyembah kubur. Kaum muslimin mengikuti nabinya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap hari ziaratul kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari ziaratul kubur. Betapa beliau kalau misalnya di pagi harinya ke bagian Al-Gharqad di Al-Madinatul Munawwarah, buka sejarah, gitu. Berdoa, tidak minta kepada kuburan, minta kepada Allah. Allahumma rabbana taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na. Tuh lihat, apakah ini yang disebut dengan menyembah kubur? Rabbana taqabbal, ya Allah terima, wa awsil, dan sampaikan apa yang telah kami baca. Tuh lihat. Apakah orang-orang muslim yang lain kemudian menyembah? Tidak, enggak ada yang menyembah kuburan. Orang-orang yang menyembah kuburan bukan kaum muslimin. Menyembah selain Allah bukan kaum muslimin. Orang yang menyembah selain Allah namanya kafir dan musyrik. Siapapun orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kafir dan musyrik. Karena kaum muslimin tidak pernah menyembah kuburan. Kaum muslimin berada di kuburan, zikir. Kalau misalnya di kuburan kaum muslimin ramai dengan zikiran, di masjid lebih ramai lagi. Kita lihat di tempat-tempat kubur mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala ramai dengan zikiran. Makanya dikatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Seperti kuburan umum tuh sepi luar biasa. Ya, ini istisnaiyah, ada pengecualian, kecuali kuburan mereka para wali dan ulama yang setiap waktunya saja ramai dikunjung dan zikir. Mereka berziarah, gitu. Terkadang orang tidak memahami tentang hakikat ziarah, langsung mengatakan bid'ah, syirik. Kalau ketika berada di Mekah mau ibadah haji atau umrah, enggak perlu ziarah ke Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin kita tahu tentang syariat Islam? Bagaimana kita mungkin sholat, kita zakat, kita haji dan semuanya tanpa Nabi Muhammad? Kita tidak bakal mungkin kita sekarang berada dalam satu kajian khuluguna yang dikaryakan oleh Al-Habib Umar di sini. Kita tidak bakal mungkin tanpa adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu ada omongan dari seorang muslim, ini amat kecewa. Ada seorang muslim ngomong seperti itu. Kalau misalnya dikatakan omongan dari orang kafir, emang ketahuan mereka orang kafir. Benci kepada Allah, benci kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-ashir yang ke-10, nar'a hududahu wa nastahi minhu haqqal haya'i. Kita menjaga batasan-batasan. Kita menjaga tuh batasan-batasan syariat. Dan kita betul-betul malu dengan sebenar-benarnya malu. Malu kita untuk berbuat maksiat. Malu kalau enggak ngaji. Ini enggak. Kalau ngaji dia malu. Kalau saya ngaji saya malu dah. Orang yang kalau misalnya mau ngaji kemudian dia malu atau dia sombong, dia nggak bakal mendapatkan ilmu. Ada dua golongan yang tidak bakal mendapatkan ilmu, mustahyin wa mutakabbir. Itu yang pertama, orang-orang yang minder, orang yang malu. Dan yang kedua, orang-orang yang sombong. Apaan tuh? Atau saya malu lah, nggak dapat ilmu. Tapi kalau misalnya malu untuk kebenaran, bagus. Malu untuk berbuat maksiat, malu lah ngomongin orang udah tua. Malu lah nggak salat berjamaah, udah tua mau ngapain lagi. Malu makan es krim sambil jalan. Malu makan es sambil jalan atau minum es sambil jalan, gitu. Malu kalau misalnya minum es kemudian ditiup-tiup lah, es ketahuan es ditiup, gitu. Malu malu dan kira-kira itu keluar dalam etika syariat, keluar dalam etika kemasyarakatan. Nah, kita jaga tuh. Nah, itu namanya harisma. Kita jaga harisma Islam. Man istahya minallahi haqqal haya'i. Dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu waktu ketika beliau merenovasi Ka'bah. Ketika itu di zaman beliau ada sebahagian Ka'bah yang tidak diteruskan bangunannya, yang pada akhirnya itu yang disebut dengan Hijr Ismail. Man dakhalahu dakhala al-Ka'bah. Barang siapa yang masuk dalam Hijr Ismail, berarti dia emang udah masuk Ka'bah. Kalau dia masuk dalam Hijr Ismail, berarti emang udah dimasuk Ka'bah, karena itu adalah bagian Ka'bah. Ya, ketika itu ekonomi umat Islam dalam keadaan tidak kuat. Akhirnya berketerusan sampai sekarang. Ketika baginda Rasulullah merenovasi Ka'bah, ketika di atas tangga terlihat betis baginda Rasulullah. Betis mulianya beliau terlihat. Ketika itu memerah muka beliau. Ini Rasulullah laki. Yang melihat pula kaum laki-laki, ini baginda Rasulullah mana? Bagaimana yang kalau yang melihat itu adalah perempuan? Ini Masya Allah, kebalikan, berapa banyak kaum perempuan bukan betis, lebih dari betis, paha yang diperlihatkan. Allahu Akbar. Pada kaum laki-laki lain, na'udzubillah, na'udzubillah. Demikian juga kaum laki-laki memperlihatkan juga kepada perempuan lain, na'udzubillah, na'udzubillah. Mana rasa malu? Mana rasa malu? Karena di sini disabdakan baginda Rasulullah, man istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, falyahfazir ra'sa wa mawa'a. Hendaklah dia menjaga kepala dan sekitarnya. Artinya itu kepala dan sekitarnya, mata lihat dari pandangan yang haram, lihat dari hal-hal yang haram, lihat tuh, jangan ngeliatin hal-hal yang diharamkan. Pendengaran, ini kan sekitar kepala nih. Dengar asik-asikan musik-musik yang diharamkan. Misal ada musik, banyak musik-musik yang diharamkan, gitu. Musik-musik yang membuat seseorang berbuat maksiat. Walaupun pada asalnya musik itu boleh-boleh saja, boleh. Tapi kalau misalnya mengarahkan kepada perbuatan maksiat menjadi haram, gitu. Dengerin obrolan orang yang berbuat lacur, mendengarkan riba, mendengarkan namimah dan sebagainya. Jaga mulut kita. Mulut kekuatan mulut. Kelihatan si mulut tidak bertulang tapi mempunyai pemahaman besar. Bahkan bisa jadi orang itu sampai mati, bahkan dia bilang sampai mati saya bakal ingat ucapan dia. Oh, astagfirullah. Gara-gara lisan. Kan tidak sepatutnya seperti itu. Tulisan. Gitu. Berapa banyak orang sakit hati gara-gara lisan. Makanya dikatakan lebih baik dipukul orang daripada disakiti orang dengan lisan.
Allahu Akbar. Seluruh yang ada di muka kita, bagaimana perangai muka kita, kita jaga tuh. Kalau benar-benar kita takut kepada Allah, benar-benar kita malu kepada Allah. Wal batna wa ma hawa, dan hendaklah dia menjaga perut dan sekitar perut. Makan, jaga. Benar sih makan yang halal, tapi jangan kebanyakan. Gitu. Di bawah perut ada apa? Ada kemaluan. Jaga, jaga. Yang halal, yang tidak halal nggak boleh. Jaga dan jaga dan jaga lagi. Kemudian kaki berjalan untuk tempat yang taat, bukan berjalan untuk tempat-tempat maksiat. Dijaga. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan kemudian dia menyebutkan kematian dan kehancuran. Ingat dia tentang makna kehidupan. Di balik kehidupan ada kematian. Kematian adalah kehancuran, di mana tanda di mana seorang hamba bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik setelah dia meninggal dunianya, atau dalam keadaan buruk setelah meninggal dunianya juga. Jadi orang bisa berjumpa dengan Allah secara langsung setelah meninggal, dalam keadaan husnul khatimah kah dia, atau dalam keadaan su'ul khatimah. Itu kita selalu minta kepada Allah Subhanallah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah wal qabul. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita berikutnya tentang khulquna ma'a ibadah, akhlak kita terhadap hamba-hambanya Allah. Tadi kita sudah selesaikan bagaimana akhlak kita kepada Allah, ya. Bagaimana akhlak kita khulquna ma'allah. Dan sekarang khulquna ma'ibadah. Nuhibbu likulli 'abdin amana billahi ma nuhibbu li anfusina. Kita cinta kepada hamba-hambanya Allah yang beriman kepada Allah sebagaimana kita cinta terhadap diri kita. Jadi itu kaum muslimin di mana saja berada, itu teman kita, itu sahabat kita, itu saudara kita. Apa yang kita beri itu bermanfaat. Kita suka ini dan itu, kasih, mereka juga kan suka. Jadi sebagaimana kita suka untuk diri kita, beri kepada mereka. Kita suka ini dan itu, suka ini dan itu, bagaimana kita memberi kepada mereka? Bagaimana muamalah kita kepada mereka kaum muslimin? Apalagi kalau misalnya mereka kaum muslimin yang lemah, yang memang betul-betul membutuhkan hajat, yang membutuhkan bantuan. Allahu Akbar. Pada kaum muslimin yang ada di sekitar kita saja kita jaga. Bagaimana jaga bertetangga, yang dia bertetangga, yang andaikan dia bertetangga saja, dia nggak tahu dia muslim atau tidak, dia jaga. Bagaimana kalau dia adalah seorang muslim? Lebih-lebih lagi, jaga betul-betul ukhuwah Islamiyah, jaga. Karena lambang dalam persatuan Islam di mana bersatunya umat Islam, ittihadul muslimin, persatuannya kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sudah mulai bersatu, itu ada di mana? Kajian-kajian seperti itu ada dalam maulid jamaah sekalian. Ini banyak mereka para ulama-ulama. Bagaimana kalau misalnya kita lihat persatuan umat Islam, apakah dalam rapat? Oh enggak. Apakah dalam keadaan seminar? Enggak. Atau bahkan bisa jadi dalam seminar hanya kalangan-kalangan khusus saja, atau dalam pendidikan kalangan-kalangan khusus saja. Adakah ada dakwah yang lebih istimewa daripada dakwah, daripada maulid? Silakan jamaah yang mendengarkan ucapan saya ini, yang andaikan mau protes, silakan. Sebelum protes, tapi pikir-pikir dulu, apakah ada dakwah yang lebih berkualitas, yang lebih indah, yang lebih tegas daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rapat, kajian, seminar, tidak. Atau apa namanya, tidak. Tapi dengan rangka maulid. Maulid sallallahu alaihi wasallam, maulid di sana
Walaupun artinya yang disebutkan maulid bukan artinya hanya di bulan Rabiul Awal saja, hatta di bulan Safar, hatta di bulan Muharram, hatta di bulan setelah Rabiul Tsani, Rabiul Jumadil Awal, Jumadil Awal dan sebagainya. Ketika misal membaca maulid kemudian ngaji, ada satu keindahan tersendiri, ada satu seni tersendiri ketika ada waktunya panjang, membuat orang dari satu sisi ada segi art, dari segi seni, karena di situ ada keindahan syair dalam perpaduan memuji kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian kepada baginda Rasulullah merupakan sebuah hal yang wajar dan wajib. Innallaha, andaikan satu ayat ini saja ada, yang lain misalnya tidak ada, cukup. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, bagaimana tuh kita berakhlak kepada hambanya Allah, hambanya Allah bil khusus yang beriman kepada Allah, sama mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatta kulit mereka hitam, saudara kita. Kulit mereka putih, coklat, kuning, langsat atau apa namanya, saudara kita. Nusfigu alaihim wa narhamuhum, kita cinta dan kita sayangin mereka. Jangan biarkan mereka dalam keadaan menjerit, jangan biarkan mereka terzalimi, jangan biarkan mereka lapar, jangan biarkan mereka sakit, jangan biarkan mereka jangan biarkan mereka hanyut dalam kepedihan, hanyut dalam kesedihan dan sebagainya. Ada kita. Kan kasihan kalau misalnya ada orang miskin yatim pula. Kalau misalnya ada orang miskin kemudian yatim pula, di usia yang yatim tersebut di usia 8 tahun, ada anak mukulin dia, ada anak kecil mukulin dia, dia biarkan begitu saja. Kemudian ada orang berkata, wahai anak, kenapa engkau biarkan engkau dipukul? Wahai bapak, kalau misalnya aku balas dia, aku cuma punya ibu. Kasihan kalau misalnya bapaknya dia datang ke ibu saya, akhirnya dia bakal memarahi ibu saya. Tuh lihat, yatim. Bagaimana kita, apakah kita tidak sayang kepada yatim? Allahu Akbar. Ini banyak orang sayang kepada ibunya yatim doang dengan arti khusus. Allahu Akbar. Sayangin yatim, sempurnakan yatim, pendidikannya, gitu, pesantrennya, kesehatannya, kesejahteraannya. Mereka, apalagi mereka kaum muslimin. Nuwaqirul kabira. Kalau kita berakhlak kepada hambanya Allah, kita hormati yang lebih tua. Bahkan dalam syariat kita, orang yang lebih tua dari kita 5 menit keluarnya tetap disunahkan cium tangan. Kita tahu bahwa dia keluarnya 5 menit lebih tua dari kita, cium tangan. Karena ada misalnya kembar. Yang disebut kembar bukan berarti keluarnya bareng. Dalam satu rahim sang ibu, yang bisa jadi yang satu jam, kemudian berikutnya 1 jam berikutnya yang nomor 2, ada nomor 3 lagi, biasa aja, bisa jadi. Itu yang datang duluan, yang keluar duluan namanya abang. Ini ada salah satu adat yang lucu, yang datang belakangan, yang keluar lahir belakangan namanya abang. Kan dia duluan lahir. Kalau duluan lahir namanya abang dong. Kok jadi ngapa jadi yang belakangan? Salah kaprah. Ini adat yang tidak sesuai dengan syariatul Islam. Jadi tuh walaupun tuh dia keluar beda 5 menit, maka yang muda yang keluar belakangan cium tangan. Beda 5 menit. Bagaimana kalau 5 jam? Bagaimana kalau misalnya ponakan cium tangan sama encing? Bagaimana kalau ada anak-anak kecil cium tangan sama orang-orang dewasa? Cium tangan, biasakan. Gitu. Cium tangan kepada guru, bapak dan ibu guru. Assalamualaikum dulu, baru selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Bu Guru.
Selamat pagi Pak Guru, semakin pagi Pak Bu Guru, selamat pagi semua, enggak ada masalah. Nanti ada assalamualaikum dulu, cium tangan. Murid cium tangan kepada guru, anak cium tangan kepada orang tuanya. Ini yang diajarkan dalam syariatul Islam. Ini kan terkadang Masya Allah merasa bahwa dirinya pintar, nggak mau cium tangan, merasa bahwa dirinya alim, padahal di situ letaknya berkah. Berkah itu bukan dari satu keangkuhan, bukan dari satu kesombongan, bukan. Berkah man tawadhu'a lillah, tadi diungkapkan tadi, di mana dia tawadhu, dia merendahkan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lillah rafa'ahullah, dia bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bakal diangkat oleh Allah. Dia tawadhu, dia tidak bersikap sombong. Tapi kebalikannya, man takabbara adzallahullah. Tapi barang siapa orang yang sombong, dia bakal dihinakan oleh Allah. Orang khusyuk, tawadhu, dia hormat betul kepada yang lebih tua, hormat betul kalau ada ulama. Hatta itu ulama bukan guru kita, apalagi itu adalah guru kita. Nar'afu bis-saghiri, menyayangi yang lebih kecil. Ada anak kecil kita sayang, yang lebih muda kita sayang. Oh, omongan kita dibalas dengan omongan anak kecil, sayang, santai. Kenapa anak kecil gitu? Kemudian berisik misalnya, anak kecil. Bagaimana kita bisa mengopeni mereka, mendekatkan mereka? Kasih duit, kasih permen, kasih coklat, beri sesuatu, senyum kepada mereka. Nggak mampu itu semuanya, senyum dan akhlak kepada mereka. Seringkali Al-Habib Umar ketika berkata dengan anak kecil seakan-akan berkata dengan orang dewasa. Masya Allah, berkata dengan anak kecil, jadi seakan-akan Al-Habib Umar berkata dengan orang dewasa. Nah, ini kajian kita, betapa kita diperintahkan untuk sayang kepada yang lebih muda. Apalagi anak muda itu bakal pengganti kita. Berapa banyak yang tua tergulingkan gara-gara anak muda, karena orang tuanya itu tidak sadar diri bahwa yang muda sudah dijepit, yang muda sudah dijerat, yang muda sudah dijatuhkan. Dia tidak sadar bahwa anak muda mempunyai kekuatan tersendiri. Pada akhirnya orang tua terjerat, jatuh di tengah jalan, digulingkan dengan gulingan yang sangat dahsyat. Dilupa. Kenapa? Karena dia tidak sayang kepada generasi muda. Ketika sayang dengan generasi muda, berakhlak dengan mereka, kasih kesempatan buat mereka untuk tampil, kasih kesempatan buat mereka untuk berkarya, kasih kesempatan buat mereka untuk bisa mendirikan apa yang mereka mauin selagi sesuai dengan syariatul Islam. Al-khamis yang kelima, naqbalul ihsan wa nujazi alaih, kita menerima kebaikan dan bahkan kalau bisa kita membalas kebaikan orang. Kita terima kebaikan orang. Ada orang memberikan hadiah, terima, jangan beragak sombong. Waduh, ente kasih aneh coklat ya, wah nah coklat di rumah skoper, Masya Allah, sombong dia. Jangan. Sayyidul Imam Syekh Abu Bakar bin Salim itu satu waktu ketika beliau ada di dalam rumah, ada seorang perempuan membawa terigu, cuma terigunya dalam satu genggaman tangan saja. Datang ke rumah Sayyidul Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian yang menerima pembantunya, mau berjumpa dengan siapa? Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus mau ngapain? Ini saya mau ngasih terigu untuk Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian dilihat oleh pembantunya, terigu dengan terigu yang kecil seperti ini, sedikit seperti ini. Lihat dong, Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari bisa memotong 2 onta atau 3 onta. 1000 roti dipersembahkan buat tamu-tamunya. Engkau cuma sekedar memberikan seperti ini untuk Syekh Abu Bakar bin Salim. Artinya tuh pembantunya menghina. Syekh Abu Bakar bin Salim mendengar. Ingat, waliullah diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendengar dari jarak jauh dan dari hati ke hati. Mendengar dengan seperti itu, turun Syekh Abu Bakar bin Salim menemui tamu tersebut sambil berkata, wahai tamu, wahai ibu, ada apa? Oh ini ya Syekh, tadi aku sudah memberi kepada pembantu engkau
Itu sudah memberi ini dan itu, ini dan itu, ini itu kemudian ditolak lantaran pemberian aku dianggap kecil. Mana-mana pemberiannya kemudian dipeluk, kemudian ya Allah alhamdulillah dicium oleh Syekh Abu Bakar bin Sa'id, diterima kemudian dicium. Allah akbar alhamdulillah. Tuh lihat. Wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dia tidak mampu untuk bersyukur yang banyak. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, kita terima kebaikan dari mana saja berada. Bahkan kalau misalnya kita mampu untuk membalas, balas. Ada orang ngasih kita duku, kasih rambutan. Ada orang ngasih kita minyak wangi, kasih siwak. Ada orang ngasih kita kain, kasih kita peci. Nah, kita membalas. Karena tahadu, salinglah kalian memberikan hadiah. Nanti di situ akan ada rasa cinta. Tahadu. Apalagi untuk memperkuat ibadah dan memperkuat dakwah, memperkuat rasa kekuatan persaudaraan, kekuatan ini dan itu dengan hadiah. Perbanyak kita memberikan hadiah. Hadiah. Kelihatan kecil hadiah. Tapi kalau dijalankan secara rutinitas, Masya Allah, itu Masya Allah. As-sadis yang ketujuh, wa natajawazu anil isaati wan nasfah. Wa natajawazu anil isaati wan nasfah. Kita memaafkan keburukan orang lain. Maafkan. Ada orang berbuat buruk kepada kita, maafin. Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari guru kita Al-Habib Umar, itu satu waktu ketika beliau berdakwah langsung diludahin. Ketika itu beliau alhamdulillah, beliau masuk masjid. Ketika baru masuk masjid beliau mengatakan, aku sudah maafkan orang yang sudah meludahi aku. Tapi ketika itu Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar nangis, ya Allah, kenapa enggak dari tadi? Kenapa enggak ketika aku diludahin aku maafin dia? Kenapa ketika enggak aku lagi diludahin aku memaafkan dia? Ini tinggi, akhlak yang sangat tinggi, yang luar biasa. Ya. Ketika kita dekat dengan mereka, sering kita kaji sejarah-sejarah mereka kaum salihin, hati kita mau seperti mereka. Hati kita beranjak untuk berakhlak dengan akhlaknya mereka. Itu manfaatnya untuk sering membaca Syiarus Shalihin, untuk Siratus Shalihin. Bahkan kalau kita mau berdakwah, harus kita tahu tentang sejarah mereka, kaum-kaum shalihin yang ada dan yang sudah meninggal dunia. Kita tahu betapa sepak terjang mereka dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mampu untuk memaafkan orang apapun bentuknya. Guru kita Al-Habib Umar itu, beliau mempunyai orang tua, bapaknya. Di usia 9 tahunnya Al-Habib Umar ketika mau dibawa sholat Jumat ke Masjid Jami' di Tarim, dipergoki oleh komunis Yaman. Diambillah bapaknya oleh komunis. Kemudian orang tua beliau yang membawa sorban langsung menaruh sorban beliau di pundaknya Al-Habib Umar. Terus dibawa sampai sekarang tidak ketahuan di mana kuburannya, tidak diketahui. Tapi Al-Habib Umar tidak dendam. Satu waktu Al-Habib Adil Jufri kedatangan orang yang membunuh, menzalimi bapaknya. Itu dia mau ngaji. Tapi Habib Ali Jufri mengatakan, "Ntar dulu, aku mau tanya guruku dulu, Habib Umar." Setelah ditelepon Al-Habib Umar, apa katanya? Aku sudah maafkan, Masya Allah. Dan diungkapkan kepada Al-Habib Ali masyhur pula, beliau mengatakan, sudah aku maafkan. Yang aku cuma mau tahu di mana kuburan ayahku, gitu. Kata Al-Habib Umar. Allah Akbar. Jadi begitulah mereka orang-orang saleh.
Orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun untuk balas dendam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah wal qabul. Tamam bi Rasulillah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi lil ghururi والفرط في الأمور وحماقة العبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرش الصحب والحمد لله في البدء والتنام.